Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya Ibu Rasida. Hari ini kita akan belajar tentang sikap santun sebagai cerminan hidup rukun. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu sikap santun? Jadi, sikap santun merupakan cerminan dari hidup rukun. Bersikap santun membuat orang lain menjadi senang. Mereka merasa dihormati dan dihargai. Kita dan orang lain saling menghormati. Kita dan orang lain juga saling menyayangi. Kita dan orang lain dapat hidup rukun. Kalian tentu ingin rukun dengan semua orang, bukan? Agar selalu rukun, kita harus selalu bersikap santun. Bersikap santun harus dibiasakan sejak dini. Sikap santun harus diterapkan di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Bagaimana cara kita menjadi anak yang santun? Anak yang santun harus membiasakan diri untuk mengucap kata-kata sebagai berikut. Kata yang pertama yaitu permisi. Pernahkah kamu berjalan melewati orang lain? Apa yang kamu lakukan saat itu? Ketika berjalan melewati orang lain, kita sebaiknya mengucapkan kata permisi. Mengucapkan kata permisi saat berjalan di depan orang tua adalah contoh sikap yang santun. Orang tua harus kita hormati. Tamu orang tua juga harus kita hormati. Ketika berjalan di depan orang tua, kita tidak boleh lewat begitu saja. Kita sebaiknya berkata permisi. Kita pun sebaiknya berjalan sambil membungkukkan badan. Guru juga harus kita hormati. Jika ingin ke kamar mandi sekolah, kita sebaiknya meminta izin kepada guru. Dengan begitu, guru akan menjadi tahu keberadaan kita. Tetangga dan orang tua yang harus juga kita hormati. Jika ingin berjalan melewati tetangga, kita juga sebaiknya berkata permisi. Tetangga akan merasa dihargai. Tetangga akan menyayangi kita. Kata yang kedua yaitu tolong. Kalian sudah kelas 2 SD bukan? Kalian sudah cukup besar sebagai anak. Kalian harus jadi anak yang mandiri. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan sendiri. Namun ada kalanya kalian butuh bantuan orang lain. Kalian harus mengucapkan kata tolong. Dengan mengucapkan kata tolong, orang lain akan membantu kalian dengan senang hati. Sebagai contoh, ketika kalian ingin makan, kalian meminta ibu untuk membuatkan makanan. Ibu akan membuatkan makanan jika kalian memintanya dengan kata santun. Ibu akan merasa dihormati. Ibu akan menjadi senang membuatkan kita makanan. Kata yang ketiga yaitu maaf. Pernahkah kamu berbuat salah kepada orang lain? Apa yang kamu lakukan setelah berbuat salah? Berbuat salah artinya melakukan perbuatan yang tidak baik. Bisa berupa perbuatan salah, kadang tidak sengaja dilakukan. Jika berbuat salah, kita harus meminta maaf. Maaf adalah ungkapan penyesalan. Minta maaf tidak boleh karena terpaksa. Misal, minta maaf kepada guru atau orang tua. Minta maaf harus dilakukan dengan ikhlas. Maaf harus diucapkan dengan santun. Dengan begitu, orang lain mau memaafkan kita, sehingga tidak ada lagi rasa marah dan kesal. Kita tidak boleh memilih-milih saat minta maaf. Jika berbuat salah kepada siapapun, kita harus meminta maaf. Baik usianya lebih tua maupun lebih muda, baik orang tua, saudara, maupun teman. Begitu juga kepada orang lain yang tidak kita kenal. Kata yang terakhir yaitu terima kasih. Kita tidak bisa melakukan semua kegiatan sendirian. Ada kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain. Setelah dibantu, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Terima kasih harus diucapkan dengan santun. Lebih baik lagi jika dilakukan sambil tersenyum. Orang yang membantu kita akan merasa senang, merasa dihormati. Jika suatu hari kita butuh bantuan lagi, mereka akan membantu dengan senang hati. Nah, sudahkah kamu berterima kasih hari ini? Setiap hari kita mendapatkan banyak bantuan seperti ibu yang mau bersusah payah menyiapkan bekal makanan sekolah kita. Kita dapat makan makanan yang bersih. Uang jajan kita bisa ditabung.
Contoh lain, ketika kita dibantu teman saat terjatuh, setelah dibantu, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Saat kesulitan menyeberang di depan sekolah, Pak Satpam akan membantu kita. Pak Satpam akan menghentikan kendaraan yang lewat agar kita bisa menyeberang jalan. Setelah dibantu, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih kepada Pak Satpam. Mau mengucapkan terima kasih membuat hidup kita rukun. Orang yang membantu akan bersedia membantu jika kita kembali membutuhkan bantuan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang sikap santun. Ada 4 kata yang harus kita ucapkan. Yang pertama, permisi. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, maaf. Yang keempat, terima kasih. Nah, semoga dengan pembelajaran ini kita bisa menerapkan 4 kata tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan kita menjadi rukun. Nah, mungkin ini saja dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.